Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian tafsir Mafatihul Ghaib surah Al-Qadr. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita masih membahas surah Al-Qadr di ayat pertama dan insyaallah akan kita lanjutkan ya. Terakhir kita selesai di Al-Mas'alatul Rabi'ah, pembahasan yang keempat, dan kita akan masuk ke pembahasan yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima, annahu ta'ala akhfa hadhihi al-lailah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamarkan ya, atau tidak menampakkan kapan tepatnya Lailatul Qadar itu. Liujuhin, karena beberapa alasan gitu ya. Beberapa alasan yang di situ ulama mencoba untuk menafsirkan itu. Ahaduha, yang pertama, annahu ta'ala akhfaha, bahwa Allah menyamarkan Lailatul Qadar kama akhfa sairal asya, sebagaimana Allah banyak sekali menyamarkan banyak hal gitu. Fa innahu akhfa ridahu fit ta'at ya. Allah juga menyamarkan ridhonya di dalam ketaatan. Artinya ketika seseorang melakukan ketaatan, kita tidak tahu apakah ketaatan tersebut itu mendapatkan ridho dari Allah gitu. Hatta yarghabu fil kul, sehingga orang-orang itu berusaha, berharap agar dia mendapat ridhonya dalam melakukan ketaatan. Artinya Allah tidak menentukan bahwa ketaatan ini sudah pasti diridhai, tidak seperti itu ya. Agar kita terus berharap, karena tugas kita sebagai manusia adalah berusaha dan berharap gitu. Wa akhfa ghadabahu fil ma'asi, sebagaimana Allah juga menyamarkan murkanya di dalam maksiat. Kita tidak tahu bahwa maksiat yang mana, tentu setiap maksiat tuh ada konsekuensinya gitu. Tetapi yang mana kemudian menyebabkan murka yang kemudian membuat kita secelaka-celakanya gitu ya, kita tidak tahu. Alasan agar kenapa, liyahtarizu anil kul, agar manusia itu meninggalkan seluruh maksiat itu. Wa akhfa waliyahu fima bainan nas, Allah juga menyamarkan, tidak menampakkan siapa wali Allah, kekasih Allah di antara orang-orang itu, hatta yu'adzimul kul, sehingga manusia itu mau menghormati orang yang lain gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa walinya, mungkin hanya orang-orang itu yang akan dihormati, tapi kan bukan itu yang diajarkan agama. Bagaimana kita menghormati orang lain, siapapun itu, terlepas dari dia wali atau bukan gitu. Wa akhfal ijabah fi du'a, Allah juga menyamarkan doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah, liyubalighu fi kulli da'wat, agar manusia itu benar-benar serius, agar manusia itu benar-benar mengusahakan yang terbaik dalam setiap doanya. Wa akhfal ismal a'zam, Allah juga menyamarkan nama Allah yang paling agung itu, Ismullahil A'zam itu, liyu'azzimu kullal asma, agar manusia mau mengagungkan seluruh asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Wa akhfa fi salatil wusta, Allah juga menyamarkan salatul wusta. Di Al-Qur'an ini ada penyebutan kata salatul wusta yang memiliki keutamaan gitu. Tapi kita tidak tahu yang mana sebenarnya salatul wusta. Liyuhafidhu 'alal kul, agar manusia mau untuk menjaga salat-salat itu, termasuk di dalamnya adalah salat wusta. Wa akhfa qabulat taubah, Allah juga menyamarkan taubat kita diterima. Taubat yang mana yang kita diterima oleh Allah. Tapi ya kita tetap harus positif, bahwa berpikir positif ya, bahwa taubat kita insyaallah akan diterima selama kita tulus dengan taubat itu. Liwadhibal mukallaf, agar kemudian seorang mukallaf, seorang manusia itu benar-benar istiqomah, konsisten dalam melakukan taubat, ala jami'i aqsamit taubah, atas seluruh berbagai jenis taubat itu. Wa akhfa waqtal maut, Allah juga menyamarkan waktu kematian, ajal kita tidak tahu kapan. Liyakhafal mukallaf, agar seorang mukallaf lebih merasa khawatir, merasa takut mempersiapkan itu. Fakadza akhfa hadhihi al-laila, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyamarkan malam ini, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Liyu'azzimu jami'a layali Ramadan, agar manusia itu mau mengagungkan seluruh malam-malam di bulan Ramadan ini. Ya, saya pikir kita bisa memahami ya, bagaimana seandainya kemudian Lailatul Qadar itu ditentukan malam ini, kita tahu itu ya manusia akan melakukan ibadah
seserius mungkin di malam itu gitu. Karena kita tahu bahwa tidak sedikit dari kita manusia ini begitu oportunis gitu ya, melakukan sesuatu seringkali hanya untuk kepentingan tertentu gitu. Sehingga dalam agama kita mengenal satu konsep, yaitu adalah ikhlas ya, mana kita dituntut untuk beribadah secara tulus, benar-benar beribadah karena memang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama terkait kenapa kemudian Lailatul Qadar itu tidak ditampakkan kapan gitu. Wa tsaniha, dan yang kedua, ka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Lau ayyantu Lailatul Qadar", seandainya aku tentukan Lailatul Qadar, "wa ana alimun bitajasurikum 'alal ma'siyah", sementara aku tahu, kata Allah, bitajasurikum 'alal ma'siyah, kamu seringkali melakukan maksiat ya. Farubbama da'atka syahwah, bisa saja syahwat kamu itu mengajak kamu ya, fitilkal laila, di malam itu, ilal maksiyati, untuk melakukan maksiat. Fawaqa'ta fi dzambi, maka kamu akan jatuh ke dalam dosa. Fakanat maksiyatuka, maka maksiat kamu itu ma'a ilmika, padahal kamu tahu di saat kamu melakukan maksiat itu adalah Lailatul Qadar, seandainya saya kasih tahu gitu. Asyad min maksiatika, itu akan bernilai jauh lebih besar ya, nilai maksiatnya itu, la ma'a ilmika, dibanding ketidaktahuan kamu. Seandainya Lailatul Qadar itu diberitahu dan kamu melakukan maksiat, itu sudah pasti nilai dari maksiat kamu itu akan lebih besar gitu. Falihadzal sabab akhfaituha 'alaika, oleh karena itu maka saya samarkan Lailatul Qadar gitu. Di situ kemudian kasih sayang Allah itu, karena ketika ada satu momen di situ memiliki keistimewaan, tentu orang yang mencederai itu akan memiliki hukuman yang lebih berat, seperti itu. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, suatu ketika Nabi masuk masjid, fara'ana iman, beliau melihat seorang yang sedang tidur ya. Faqala, lalu beliau bersabda, ya Ali, nabbihu liyatawadda, wahai Ali, beliau menyuruh Sayyidina Ali, nabbihu, peringatan kepada dia, bangunkan dia, liyatawadda, agar dia berwudu. Fa'aiqadhahu Aliyun, Sayyidina Ali kemudian membangunkan orang itu. Thumma qala Aliyun, kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sibakun ilal khairat, engkau selalu berada di terdepan untuk melakukan kebaikan, engkau selalu orang yang berada di baris terdepan untuk melakukan kebaikan. Falima lam tunabbihu, lalu kenapa tidak engkau yang membangunkan, yang mengingatkan dia, orang yang tidur itu, kata Sayyidina Ali. Qala, Nabi menjawab, li'anna ruddahu 'alaika laysa bikufr, karena penolakan dia, seandainya dia tidak mau atas apa yang kamu lakukan untuk dia sholat, wudu gitu, bangun dari tidurnya, laysa bikufr, itu bukan merupakan satu pengingkaran. Fafa'altu dzalika, maka aku lakukan itu, kata Rasulullah, litakhuffa jinayatuhu, agar kesalahannya itu bisa lebih ringan, lau aba, seandainya dia menolak itu. Ya, seandainya ada orang diperintahkan oleh Rasulullah melakukan sesuatu dan dia menolak itu kan su'ul adabnya lebih tinggi dibanding misalkan orang yang disuruh oleh Rasulullah. Dan apa tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah bentuk kasih sayang gitu. Fa'idha kana hadha rahmatur rasul, jika demikian adalah kasih sayang Rasulullah, faqis alaihi rahmatur rabbi ta'ala, maka bisa kamu analogikan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tidak menampakkan Lailatul Qadar itu ya, seandainya orang sudah tahu itu Lailatul Qadar masih melakukan dosa, itu kan dosanya akan berlipat ganda gitu. Faka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza alimta Lailatul Qadar, jika kamu sudah tahu Lailatul Qadar, fa in ata'ta fiha, jika kamu melakukan ketaatan di situ, iktasabta thawab alfi syahr, kamu akan memperoleh pahala 1000 bulan. Wa in asaita, sebaliknya jika kamu melakukan maksiat, fiha, di dalam malam itu, iktasaba iqaba alfi syahr, maka kamu akan memperoleh siksa dosa selama 1000 bulan gitu ya. Wa daf'ul iqabi aula min jalbi thawab, dan menyingkirkan atau menolak iqab ya, siksaan itu lebih utama dibanding mendatangkan pahala ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu kaidahnya yang kita pelajari kan. Wa thalithuha, mungkin alasan yang ketiga seperti ini, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, anni akhfaitu hadhihi laila, saya menyamarkan malam ini, tidak menampakkan,
hatta yajtahidal mukallafu fi talabiha, sehingga orang mukallaf, orang muslim ini benar-benar berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Fayaktasibu thawabal ijtihad, sehingga dia juga akan memperoleh pahala usahanya itu. Dalam Islam, suatu tujuan walaupun tidak tercapai itu akan bernilai, tapi nilainya itu akan bernilai, yang dinilai oleh Allah itu adalah usahanya gitu. Oleh karena itu dalam ijtihad itu kan, dalam melakukan penggalian hukum dan melakukan penelitian, jika seorang hakim berijtihad dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jika dia salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala, ya pahala ijtihadnya itu, pahala usaha dia dalam melakukan itu. Lalu demikian juga ketika kita mencari Lailatul Qadar, sekalipun seandainya kita tidak mendapatkan, tapi setidaknya Allah akan membalas usaha kita untuk itu. Warabi'uha, yang keempat, annal abda, bahwa seorang hamba idza lam yatayaqqan Lailatul Qadar, jika dia belum yakin, belum tahu di mana, kapan itu Lailatul Qadar, fayubahilu fa innahu yajtahidu fi ta'at, maka dia akan bersungguh-sungguh, dia akan berusaha dalam ketaatan itu, fi jami'i layali Ramadan, di seluruh malam-malam bulan Ramadan, ala raja'i annahu rubbama, dengan harapan bisa saja gitu kan, hadhil lailah ya Lailatul Qadar, bisa dengan harapan mungkin bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kalau tidak malam ini mungkin besok, sehingga dia berusaha melakukan ketaatan setiap malamnya. Fayubahillahu ta'ala bihim malaikatahu, maka Allah akan membanggakan hamba-hamba yang demikian, yang berusaha untuk mencari Lailatul Qadar sekalipun dia tidak tahu kapan itu. Allah akan membanggakan mereka, malaikatahu, pada malaikatnya. Allah akan berfirman, wa yaqul kuntum taquluna fihim, kamu pernah berkomentar malaikat terhadap manusia ini, yufsiduna wa yasfikuna dima, bahwa mereka akan membuat kerusakan dan bahwa mereka akan menumpahkan darah, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha, kata malaikat, apakah engkau menjadikan makhluk mayufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah di muka bumi ini. Allah akan mengatakan, fahadha jiddu wa ijtihadu, orang yang pernah kamu klaim negatif itu malaikat, lihat jiddu wa ijtihadu, lihat usaha dan perjuangannya, fil lailatul madnuna, di dalam mencari malam yang tidak tahu kapan malam itu. Fa kaifa law ja'altuha ma'lumatan lahu, bagaimana seandainya aku jadikan malam itu diketahui. Tidak diketahui saja mereka berusaha, apalagi mereka tahu malam itu, aku berikan pengetahuan pada mereka kapan Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu narasinya gitu. Fa ina idzin yadhharu sirru qoulihi ta'ala, maka pada saat itu jelaslah rahasia dari firman Allah di surah Al-Baqarah tadi itu. Allah merespon malaikat dengan jawaban, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan yang kelima. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam ya. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam. Ikhtalafu fi anna hadhihi al-lailah hal tastatbi'ul yawm ya. Mereka ulama berbeda pendapat apakah malam itu mencakup hari itu juga gitu. Apakah itu hanya berlaku sampai malam saja atau mencakup malam siang harinya juga gitu. Qala Sya'bi, na'am, Sya'bi mengatakan iya. Yaumuha kalailatiha, hari itu juga seperti malam Lailatul Qadar gitu. Wala'alla al-wajh fiha, alasannya mungkin anna dzikral layali yastabi'ul ayyam, bahwa penyebutan malam biasanya itu yang dimaksud juga siangnya gitu. Wa minhu, di antara penggunaan itu, idza nadhara i'tikaf lailataini, jika ada seseorang bernazar untuk i'tikaf 2 malam misalkan, alzamnahu bi yaumaihima, maka hukum yang diwajibkan atas orang tersebut termasuk harinya gitu. Ada orang bernazar 2 malam ya, yang wajib juga harinya gitu, karena penggunaan kata lailah di situ mencakup harinya juga. Sebagian orang mengatakan seperti itu berdasarkan ayat nih, mereka berdalil dengan penggunaan narasi dalam ayat, huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfata, dialah Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, bergantian gitu, silih berganti. Al-yawm yakhlifu lailatahu wa biddati, artinya siang itu menggantikan malam dan sebaliknya, seperti itu. Itu pembahasan yang ke-6. Al-mas'alatus sabi'ah, pembahasan yang ke-7.
hadhihi lailah hal hiya baqiyah ya. Apakah malam Lailatul Qadar ini terus ada gitu, terus ada di setiap bulan Ramadan, atau itu hanya terjadi satu kali di saat Al-Qur'an itu diturunkan? Qala Al-Khalil berkata, man qala inna fadlaha linuzulil Qur'an. Orang yang menyatakan berpendapat bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu karena turunnya Al-Qur'an fiha di malam itu, yaqul, maka dia menyatakan in qata'at wa kanat marratan. Maka Lailatul Qadar itu sudah selesai dan itu hanya terjadi satu kali gitu. Itu pendapat yang pertama jika orang mengatakan demikian. Wal jumhuru ala annaha baqiyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar itu baqiyah. Dia terus terjadi setiap Lailatul Qadar, setiap bulan Ramadan maksud saya. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat ini, hal hiya mukhtassah bi Ramadan am la? Apakah Lailatul Qadar itu khusus terjadi di bulan Ramadan atau tidak itu? Ruwiya an Ibni Mas'ud annahu qala, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau berkata, man yakumil haula yusibha. Orang yang selalu melakukan qiyamul lail, melakukan ibadah selama 1 tahun, maka dia akan memperoleh itu gitu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Wa fassalaha Ikrimah mengatakan Lailatul Bara'ah, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di Lailatul Bara'ah gitu ya. Lailatul Bara'ah itu menurut ulama itu ya, penggunaan kata Lailatul Bara'ah itu yang dimaksud adalah Lailatul Nisf min Sya'ban ya, malam nisfu Sya'ban gitu. Dengan berdasarkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Nah, Ikrimah di sini menurut pendapatnya, riwayatnya itu yang dimaksud lailatin mubarakah itu adalah nisfu min Sya'ban ya, Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wal jumhur, sementara mayoritas ulama annaha mukhtassah bi Ramadan ya, bahwa Lailatul Qadar itu ya khusus di bulan Ramadan. Wahtaju alaihi biqouli ta'ala, karena sudah jelas di dalam firman Allah itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi inna anzalna fi lailatin mubarakah, yang dimaksud ya Lailatul Qadar itu yang terjadi di bulan Ramadan itu, bukan Lailatul Nisf min Sya'ban gitu. Menurut mayoritas ulama seperti itu. Sebagaimana Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar fawajaba an takuna lailatul qadar fi Ramadan. Berdasarkan 2 ayat tadi, maka sudah jelas, sudah pasti bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, ya alla yalzamat tanaqud, agar tidak terjadi kontradiktif ya. Kalau misalkan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah itu terjadi di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu, sementara di ayat berikutnya sudah jelas itu disebutkan Ramadan, syahrul Ramadan gitu, di unzila fihil Qur'an, maka itu akan terjadi kontradiksi. Walaupun nanti ada ulama yang mencoba untuk menafsirkan tentang itu lagi gitu. Wa ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat ini, ikhtalafu fi ta'yiniha. Oke, sekarang terjadi di bulan Ramadan. Kapan tepatnya bulan Ramadan? Ulama berbeda pendapat. Ala thamaniyati aqwal, menjadi 8 pendapat ya. Tentu ini hanya hanya pendapat-pendapat ulama yang di situ bersifat dhon ya, kemungkinan kapan pastinya tidak tahu itu hanya penafsiran ulama yang di situ nanti akan dijelaskan tentang alasan-alasannya kenapa di tanggal ini, kenapa di tanggal itu, seperti itu. Faqala Ibnu Razin Lailatul Qadr hiya Lailatul Ula min Ramadan. Ibnu Razin berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam pertama di bulan Ramadan. Waqala Hasan Al-Basri mengatakan as-sabi'a asyarah, itu terjadi pada 17 Ramadan. Wa an Anasin marfu'an at-tasi'a asyarah, dari Sayyidina Anas itu melalui hadis yang marfu' itu tasi'a asyarah, 19 Ramadan. Waqala Muhammad bin Ishaq al-hadiya wal 21 ya. Wa an Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas ats-tsalitsa wal 23. Waqala Ibnu Mas'ud ar-rabi'a wal 20. Ibnu Mas'ud mengatakan 24. Waqala Abu Dzar al-Ghifari al-khamisa wal 20. Abu Dzar al-Ghifari 25. Waqala Ubay bin Ka'ab wa jama'ah min as-sahabah as-sabi'ah wal 20. Ubay bin Ka'ab dan sebagian sahabat 27. Waqala ba'dhum at-tasi'ah wal 20. Ada yang bilang sebagian dari sahabat mengatakan 29. Itu pendapat-pendapat kapan kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi gitu. Amma alladziina qalu innaha lailatul ula, orang yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam pertama, qalu, mereka mengatakan Wahab ya. Ada
ada satu riwayat dari Wahab gitu, anna suhuf Ibrahim unzilat fil lailatil ula min Ramadan, bahwa suhuf dari Nabi Ibrahim ya, suhuf ya, itu adalah lembaran-lembaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa Taurah li sitti layalin madaina min Ramadan, sementara Taurat diturunkan 6 hari, 6 maksudnya hari ke-6 bulan Ramadan, ba'da suhuf Ibrahim, pasca diturunkannya suhuf Ibrahim, bisa ba'imiati sana, setelah jarak 700 tahun ya. Wa unzilat Zabur ala Daud ya, Zabur maaf, wa unzilat Zabur, dan kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud li tsanatay asyara lailah, pada malam 12 khalas min Ramadan, di bulan Ramadan, ba'da Taurat, pasca Taurat, bi khamsimi'ati am, setelah ada jarak 500 tahun. Wa unzilal Injil ala Isa, kemudian Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa li thamani asyara lailah ya, di malam 18 khalas min Ramadan, pada bulan Ramadan, ba'da Zabur, setelah diturunkannya Zabur, bi sitti mi'ati amin wa 20 aman, setelah ada jarak 620 tahun. Wa kana al-Qur'an yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an turun kepada Rasulullah fi kulli lailati qadrin minas sana ila sana, setiap malam Lailatul Qadar dari tahun ke tahun. Kana Jibril alaihi salam yanzilu bihi min baitil izzah minas sama, di mana malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an dari Baitul Izzah di langit situ, minas sama'i sabi'ah, dari langit ke-7, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fa anzalallahu ta'ala al-Qur'an, lalu kemudian setelah itu Allah menurunkan Al-Qur'an fi 20 syahran fi 20 sanah, dalam kurun waktu 20 bulan 20 tahun ya, dalam jarak itulah. Falamma kana hadha asy-syahr huwa asy-syahr alladhi hasal fihi hadhihi al-khairat al-'azimah. Falamma kana hadha asy-syahr, ketika bulan ini, huwa asy-syahr alladhi, adalah bulan hasalat fihi hadhihi al-khairat al-'azimah, yang di situ terdapat kebaikan-kebaikan besar terjadi di bulan itu. La jarama kana fi ghayati syaraf wal qadr wal rutbah, apalagi di situ kebaikan itu berada di puncak kemuliaan, memiliki keagungan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fakanatil lailatul ula minhu lailatul qadar, maka malam pertama di situ adalah malam Lailatul Qadar. Itu alasan kenapa orang pertama ini berpendapat Lailatul Qadar terjadi di malam pertama bulan Ramadan. Wa ammal Hasan al-Basri, sementara Hasan al-Basri, fa innahu qala hiya lailatul 17, dia berkata Lailatul Qadar terjadi pada 17 Ramadan ya. Alasannya kenapa? Li'annaha lailatun kanat sabihatuha waq'ata badrin, karena itu adalah malam di mana pada keesokan harinya itu ada suatu momen besar ya, momen penting dalam bagi umat Islam, yaitu adalah perang Badar, sehingga situlah penafsiran Hasan al-Basri. Wa amma at-tasi'a asyara, sementara untuk pendapat yang 19, faqat rawa Anas fiha khabaran ya. Anas itu meriwayatkan satu riwayat ya, tapi tidak disebutkan riwayat itu. Wa amma lailatus sabi' wal 20, sementara malam ke-27, faqat mala Syafi'i ilaihi, Imam Syafi'i itu lebih sependapat ke pendapat itu gitu. Ni haditsil ma'i watin, karena berdasarkan satu hadis al-ma'utin ya. Jadi disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah SAW sebelumnya diberitahu kapan Lailatul Qadar, kemudian pengetahuan itu dicabut oleh Allah, dan Rasulullah SAW bermimpi sholat di atas air dan tanah gitu. Lalu kemudian di bulan Ramadan itu terjadi hujan, dan benar saja Rasulullah SAW itu sholat, di mana ketika Rasulullah SAW sholat, situ tanahnya masih basah sehingga di dahi beliau ada bekas itu. Lah, kapan itu terjadi? Itu terjadinya ada yang bilang 21 Ramadan, ada yang bilang 23, ada yang bilang 27, sehingga karena itu kemudian sebagian ulama berpendapat pada saat itulah Lailatul Qadar itu terjadi gitu. Walladzi alaihi al-mu'dham ya, pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama annaha lailatus sabi' wal 20, malam ke-27 gitu. Wa dzakaru fihi amaratin dhaifah, ulama menyebutkan riwayat-riwayat yang situ tapi dhaif riwayatnya gitu. Ahaduha, salah satu riwayat itu adalah hadits Ibnu Abbas ya, bahwa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, anna surah 30 kalimah, surah Al-Qadar ini yang berbicara tentang Lailatul Qadar ini memuat 30 kalimah ya.
Wa qawluhu hiya as-sabi'ah wal 'ishruna minha. Dan lafadz hiya di situ salamun hiya hatta matla'il fajr gitu kan. Di situ berada di urutan ke-27, sehingga dia berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27 gitu. Wa thaniha, dan yang kedua, ruwiya anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat Tsumma qala li Ibnu Abbas, kemudian beliau berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wasya wa was ya. Wasya wa was itu kan artinya tenggelam ke dalam lautan ya, secara bahasa itu maksudnya coba kamu ijtihad, coba kamu, redaksi tersebut digunakan untuk menunjukkan coba kamu paham ini gitu loh. Faqala Zaid bin Sabit kemudian berkata, ahdarta auladal muhajirin wa ma ahdarta auladana. Kamu mendatangkan orang-orang muhajirin sementara kamu tidak mendatangkan orang-orang Ansor gitu ya. Zaid bin Sabit adalah orang Ansori, seorang Ansori gitu. Faqala Umar kemudian merespon, la'allaka taqul inna hadza ghulam. Ini adalah orang-orang gitu ya. Walakin indahu ma laysa indakum. Tapi dia memiliki sesuatu yang tidak kalian miliki ya. Ya, mungkin redaksi itu tujuan Sayyidina Umar agar tidak ada semacam kesalahpahaman ya. Karena kita tahu orang muhajirin, orang Ansor itu memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki yang lain seperti itu. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjawab, ahabbul a'dad ilallahi ta'ala al-witr. Angka yang paling disenangi oleh Allah adalah al-witr ya. Ahabbul witr ilaihi sab'a. Angka ganjil ya. Angka yang paling disenangi oleh Allah adalah angka ganjil, dan angka ganjil yang paling disenangi oleh Allah adalah sab'a, angka 7. Fadzakara samawat, beliau akan menyebutkan, kemudian Allah menyebutkan as-samawati sab'a, ada langit, 7 langit, al-aradina sab'a, al-usbu, minggu, darakatin nar, tingkatan neraka gitu kan, wa adadit tawaf wal a'dha'i sab'a, jumlah tawaf, kemudian a'dha'i sab'a. Sab'a itu 7 anggota tubuh yang diwajibkan untuk ditempelkan ketika bersujud gitu kan. Ada dahi dan hidung, itu dihitung 1, dahi dan hidung menurut mayoritas ulama, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki itu. Fadalla ala annaha as-sabi'a wal 'ishrun, maka di situ kemudian menunjukkan bahwa itu adalah 27, kata Abdullah bin Abbas. Wa thalithuha, dan riwayat yang ketiga, nukil aidan an Ibnu Abbas, riwayat itu berasal dari Ibnu Abbas juga, annahu qala, bahwa beliau berkata, Lailatul Qadr tis'atu ahruf, bahwa Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Wa huwa madhkurun 3 marat, dan Lailatul Qadar disebutkan sebanyak 3 kali. Fatakunu sabi'a wal 'ishrin, maka karena itu 9 huruf disebutkan 3 kali ya, jumlahnya 9 kali 3 27 ya. Fatakunu sabi'a wal 'ishrin, oleh karena itu Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Lagi-lagi ini adalah penafsiran saja, dan kita tidak tahu kapan tepatnya. Yang penting kita berusaha aja lah. Warabi'uha annahu kana li Utsman bin Abil As. Warabi'uha, riwayat yang keempat, annahu kana, bahwasanya ada li Utsman bin Abil As hulam. Utsman bin Abil As itu memiliki seorang pembantu atau budak ya. Faqala, dia berkata, ya maulai, wahai tuanku, innal bahra ya'dhibu ma'uhu lailatan minasyahr, bahwa lautan itu airnya menjadi tawar pada satu malam di 1 bulan gitu. Lalu kemudian Utsman itu berkata, idza kanat tilkal laila fa'lamani fa idzan hiya sabi'un. Jika memang ada malam itu, maka sampaikan kepadaku, ternyata itu adalah malam 27 bulan Ramadan. Saya tidak terlalu dengan riwayat-riwayat seperti ini, tidak bisa dipastikan keabsahannya gitu ya. Wa amma man qala innaha lailatul akhirah, sementara orang yang mengatakan itu adalah malam terakhir,
Qala li'annaha hiyal lailah, karena malam terakhir itu adalah malam allati tatimmu fiha ta'atu hadzal syahr, karena pada malam itu ketaatan di bulan Ramadan itu sempurna gitu. Karenanya dianggap sebagai malam yang paling mulia, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Bal awal Ramadan ka Adam wa akhir Muhammad. Dia mencoba untuk mengumpamakan awal bulan Ramadan itu seperti Nabi Adam gitu, sebagai manusia pertama, nabi pertama yang diutus oleh Allah gitu ya. Wa akhiruhu ka Muhammad, dan akhirnya itu adalah Rasulullah SAW. Akhir dari bulan Lailatul Qadar, bulan Ramadan itu adalah seperti Rasulullah sebagai penutupnya ya, kira-kira begitu. Walidzalika ruya fil hadis, oleh karena itu diriwayatkan dalam satu hadis, yu'taqu fi akhir Ramadan bi'adadi ma utiqa min awal syahr. Dibebaskan dari neraka pada akhir bulan Ramadan itu seperti jumlahnya ketika dibebaskan ya di awal bulan, seperti itu. Balil lailatul ula, bahkan malam pertama itu kaman wulida lahu dzakar, seperti orang yang dia dianugerahi anak ya, fahiya lailatul syukur, maka itu adalah malam yang penuh dengan syukur gitu. Wal akhirah lailatul firaq, sementara malam terakhir bulan Ramadan itu adalah malam perpisahan gitu. Kaman mata lahu walad, seperti orang yang meninggal dan dia memiliki anak. Nah, kira-kira begitu. Fahiya lailatul sabr, maka disitulah pada malam itu adalah lailatul sabr, malam yang harus malam kesabaran, karena ada perpisahan di situ. Waqad alimta farqa ma baina sabr wa syukur, dan kamu sudah tahu perbedaan antara sabar dan syukur. Sabar adalah bagaimana kita menerima terhadap apa yang menimpa kita. Syukur ya kita mengungkapkan rasa terima kasih, menunjukkan perilaku-perilaku yang di situ menggambarkan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yakni dari redaksi ini Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan untuk bertanya ya, tapi untuk menggambarkan bagaimana kita tidak tahu sebenarnya keutamaan itu gitu. Yakni walam tablugh dirayatuka ghayata fadliha. Kamu tidak mencapai, pengetahuan kamu itu tidak mencapai pada puncak tentang keutamaan malam itu, wa muntaha uluwi qadriha, dan betapa tingginya kedudukan, kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk menunjukkan ketidaktahuan kita tentang itu gitu. Nah, karenanya Allah kemudian melanjutkan memberikan penjelasan gitu. Thumma innahu ta'ala bayyana fadilataha min thalathati awjuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar itu dari 3 sisi gitu. Al-awwal melalui firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Wa fihi masail, di dalam ayat ini ada beberapa pembahasan gitu. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi tafsiril ayah wujuh ya. Dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa sisi ya. Ahaduha annal ibadah fiha khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira sisi kebaikannya di apa ya? Sisi apa yang kemudian lebih baik dari 1000 bulan? Yang pertama itu adalah ibadah, katanya. Pendapat yang pertama, ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Laisa fiha hadhil lailah, yang seandainya dalam 1000 bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadar gitu. Li'annahu kal mustahil, karena tidak mungkin ayyuqala inna khairum min alfi syahr fiha hadhil lailah. Karena tidak mungkin yang dimaksud adalah malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang di dalamnya juga terdapat malam ini. Artinya jika dibandingkan satu malam Lailatul Qadar dengan 1000 bulan yang di situ tidak ada Lailatul Qadar, itu lebih baik malam itu. Wa inna ma kana kadzalik. Kenapa itu seperti itu? Ada perbandingan tentang keutamaan yang begitu besar gitu ya. Lima yazidullahu fiha minal manafi'. Karena pada malam itu Allah menambahkan berupa manfaat-manfaat wal arzaq, rezeki, wa anwa al khair, dan juga berbagai jenis kebaikan gitu.
Saya pikir sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Semoga ibadah puasa kita dilancarkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.